Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang format dan cara penyusunan laporan pengawasan dan hasil audit. Sebelum memasuki mengenai materi yang akan kami sampaikan, saya akan mempresentasikan anggota dari kelompok 9, yaitu ada Latifah Zahra Zakia dengan NIM 194231188, Mutiah dengan NIM 194231193, saya Enci Osana Jela Salsabila 194231195, Ririn Tri Utami 194231196, Muhammad Nofri Arfani 194231198, dan Nuria Vina Wahidah 194231199. Nah, yang pertama yaitu ada konsep laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi. Next. Yang kedua ada karakteristik laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK menyebutkan ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ada di laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai. Yang kedua yaitu relevan, gunanya agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nofri. Lalu ada yang C, yaitu adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan penggunaan laporan keuangan. Lalu yang D dapat dibandingkan, yaitu pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan, serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahannya secara relatif. Lalu yang ketiga itu ada fungsi dan tujuan. Jadi sebuah laporan keuangan ini yang disajikan secara tepat dapat dipahami dan andal serta dapat diperbandingkan akan sangat bermanfaat. Maka tujuan dan fungsi laporan keuangan itu sendiri adalah yang pertama, pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, lalu menilai prospek arus kas, lalu ketiga memberikan informasi atas sumber daya ekonomi, lalu keempat kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah, lalu kelima yaitu laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Lalu yang terakhir, pemenuhan fungsi sosial laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial lembaga, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Lalu yang keempat, ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Yang pertama yaitu aset adalah sumber daya yang dikiasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan. Lalu yang B, liabilitas adalah merupakan kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutia. Kemudian yang C, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Yang D, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi penghasilan mencakup baik pendapatan maupun keuntungan. Kemudian yang kelima, jenis-jenis laporan keuangan
Dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah, terdapat beberapa komponen model laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap, terdiri dari neraca yang pertama, A. Neraca laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan identik dengan neraca balance sheet pada perusahaan komersial. Tujuan dari laporan neraca atau posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih atau saldo dana, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kemudian yang B, laporan sumber dan perubahan dana. Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak atau sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Yang C, laporan perubahan aset kelolaan. Laporan aset kelolaan adalah dana yang tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan multiplier manfaat secara luas dan jangka panjang. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Tirin. Selanjutnya yang D, laporan arus kas. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 atau laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan organisasi pengelolaan zakat, dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan organisasi pengelolaan zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Yang E, catatan dan laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan. Yang F, pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan bermaksud memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan maupun sebuah organisasi. Beberapa pihak yang berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan perusahaan adalah investor, kreditur, pemerintah, bankers, pihak manajemen itu sendiri. Yang D, audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada 5 kemungkinan pernyataan pendapat auditor independen. Pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Latifah Zahra Zakia. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut. A. Lingkup audit dibatasi oleh klien. B. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. C. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. D. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 4. Pendapat tidak wajar. Auditor akan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat atau no opinion report. C. Jenis pendapat auditor hasil akhir kerja audit. Yang pertama, unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian.
Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit. Tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Pendapat wajar mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkapnya informasi. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketepatan penggolongan informasi. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nuria. Yang kedua yaitu unqualified opinion with explanatory language atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Tetapi laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelas. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Yang ketiga yaitu qualified opinion atau pendapat wajar dengan pengecualian. Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Yang keempat, yaitu adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan. Yang kelima yaitu disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpanan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Selanjutnya saya kembalikan. Nah, dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa audit laporan keuangan adalah penilaian atas suatu perusahaan atau badan hukum lainnya, termasuk pemerintah, sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara wajar. Dan laporan keuangan sendiri adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Dapat disimpulkan pula, tujuan dari laporan keuangan adalah pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, memberikan informasi atas sumber daya ekonomi, kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga terhadap amanah dalam mengamankan dana menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir adalah pemenuhan fungsi sosial laporan keuangan, memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial lembaga termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
Sekian dari kelompok 9. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.